Pemirsa RCTI masih bersama kami di sini di 4 Besar Hafiz Indonesia 2021 Cinta Al-Quran. Kita akan menuju ke peserta ketiga dari Tebo Jambi. Ini dia, Ryan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ryan. Oke, Ryan. Bisik-bisik dari Dewan Juri katanya Ryan semangatnya agak menurun. Kita buktikan hari ini ya. Kamu harus semangat banget, oke? Terus dong. Cara mainnya sudah tahu? Insya Allah tahu. Buka maskernya. Ryan ini berasal dari Tebo Jambi, usianya 12 tahun, hafalannya 8 juz. Ryan, kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Ryan sudah siap. Kita akan terhubung dengan Syekh Abdul Karim Al-Maki, Malaysia. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Bacakan ayat setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bedah rasm dari ayat tersebut. Hamzah, lam alif, hamzah, nun tasydid, ha, mim, al, mim, fa, sin, dal, waw, nun, waw, lam, alif saghir, kaf, nun, lam alif, ya, shin, ain, ra, waw, nun. Oke, soal berikutnya. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Bacakan ayat keempat dari surah yang sama. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Bacakan ayat setelahnya. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Bedah rasm dari ayat tersebut. Zal, ra tasydid, ya tasydid, ta marbutah, ba, ain, dhad, ha, alif, mim, nun, ba, ain, dhad, waw, al, lam, alif saghir, ha, sin, mim, ain, lam, ya, mim. Soal sudah selesai? Cukup? Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ryan, Tebo Jambi.
Silakan pakai lagi maskernya. Oke. Saatnya komentar Dewan Juri. Silakan. Kak Nabila Mekah. Baik, bismillahirrahmanirrahim untuk Rayyan. Masya Allah gitu kalau semangat, bacaannya indah, tampilannya luar biasa untuk hari ini. Dari segi bacaan yang pertama di soal pertama ada ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, sudah benar. Terus ketika di bedah rasm semua benar, tapi untuk sedikit penjelasan buat pemirsa di rumah, kan di ayat sini ada inna nun tasydid, sedangkan ketika dibaca walakin la yash'urun, di situ ada walakin la, ada tasydid juga. Tapi kenapa ketika bedah kita tidak baca lam tasydid? Yang pertama adalah kalau kita perhatikan ya, nun dalam mushaf itu nun tasydid ya. Jadi memang itu ada tasydidnya. Nah, sedangkan lam di situ memang dia lam ada dari segi tanda baca itu ada. Tapi kenapa di situ lam menjadi tasydid? Karena sebelumnya ada nun sukun. Kalau nun sukun ketemu huruf lam jadinya idgham bi ghairi gunnah. Dan otomatis di situ dalam Quran dalam dari segi tanda bacanya di situ ada lam. Nah, kita di sini kan melihat ejaannya. Masya Allah ya, Kak Nabila sangat senang sekali dengan penampilan Rayyan hari ini yang terlihat semangat ya. Jadi dari Kak Nabila untuk ayat soal kedua tidak ada komentar. Dan di soal ketiga melanjutkan ayat pun juga tidak ada komentar dari Kak Nabila. Jadi Masya Allah hari ini Kak Nabila dari segi bacaan Rayyan luar biasa. Luar biasa alhamdulillah. Karena semangat nih harus gitu terus ya. Oke. Tapi apa Kak? Tapi di bedah rasem. Nah, di bedah rasem yang terakhir ada yang sedikit ketinggalan. Ada? Coba tadi sami'un. Gimana bedahnya? Sin, mim, ya ketinggalan. Nah, iya yang ketinggalan. Yang ketinggalan yang mana? Iya. Ya-nya. Jadi harusnya Iya ketinggalan. Iya, ketinggalan. Ya ketinggalan. Mudah-mudahan kedepannya lebih teliti lagi. Terima kasih Kak Nabila. Berarti Raya juga sadar mana ketinggalan ya. Oke, Syekh Ahmad Al-Misri, Mesir, silakan. Ajib. Ajib, 2 jempol itu Rayyan. Hari ini Rayyan semangat luar biasa, tabarakallah, masya Allah. Tapi ada penyempurnaan sedikit aja. Huruf ta-nya lebih diperjelas lagi. Uhilla lakumut thayyibat, ta diperhatikan ya. Sama huruf qaf, wattaqu, dan huruf ha, al-hisab. Sudah itu aja bagi Rayyan hari ini, tapi luar biasa masya Allah. Mudah-mudahan terus semangat ya. Oke, insya Allah terima kasih. Selanjutnya Abi Amir, Pakistan. This is the real Rayyan. Masya Allah, yes. Masya Allah. Masya Allah Rayyan, terima kasih. Kamu telah membangkitkan kami semua semangat karena Rayyan telah tampil sebagaimana aslinya. Masya Allah, semoga kau bisa menjaga diri kamu, penampilan kamu. Semoga Allah sehatkan selalu. Ya, Kak Irfan, Abi Amir sedikit ingin mencontohkan. Para ulama sempat membahas tentang Rasm Utsmani ini bahwa itu tauqifi. Tauqifi itu artinya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ijtihad sama sekali. Baik itu terpisah maupun sambungan, itu semua ada dasarnya. Jadi dalam beberapa ayat ya, di sini mungkin bisa dibantu oleh teman-teman untuk ditampilkan ya. Jadi di sini dalam surah Al-Hajj ayat 5, perhatikan di sini ditulis likaila, disambung. Seharusnya antara kai dengan la terpisah. Dalam ayat-ayat lain kai dan la sering terpisah. Ya, saya tunjukin ya di tempat lain. Ini ya, ini di surah Al-Hajj. Sekarang saya tunjukin dalam surah Al-Hasyr. Di sini ada, perhatikan teman-teman, di sini ada bacaan kaila. Kaila yakuna dulatan. Nah, seharusnya kan kalau tadi mengikuti rasm yang sama disambung kaila. Mengapa kok terpisah? Subhanallah, Kak Irfan dan para pemirsa rahimakumullah, saksikan ini ayat ini. Inilah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang harta yang tabiat harta harus dibagi-bagi, maka Allah juga memisahkan antara kai dengan la. Ini para ulama menafsirkan seperti ini. Rahasia tentang Rasm Utsmani. Nah tadi, kenapa tidak disambung?
Likaila, kenapa disambung? Karena tadi berbicara tentang runtutan zaman perkembangan janin dalam rahim ibu. Yang itu tidak boleh terpisah satu zaman pun. Jadi begitulah cara Allah menggambarkan. Sampai pun rosemnya pun menunjukkan i'jazul Quran. Dan menunjukkan makna yang dalam Al-Quran. Terima kasih penemuannya Abi. Tepuk tangan untuk Abi Amir. Ayah, Samsi. Ini Ryan ini suara kan indah. Membaca Al-Quran. Begitupun dan azan. Tampaknya di sini azan belum pernah ya? Pernah ya? Pernah ya? Boleh, Chef mau tanya. Kalau azan, boleh gak sih berdua? Kalau baca Al-Quran kan ada yang berdua tuh bersautan. Kalau azan boleh gak sih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau azan memang satu orang. Dan lebih bagus yang azan dia yang iqamah. Kata Imam Syafi'i, ahabbu ilayya man adzana ayyuqim. Lebih aku sukai orang yang azan dia yang iqamah. Tapi kalau azan dua orang itu untuk pelatihan atau mengajarkan cara azan itu boleh. Tapi kalau untuk melafalkan azan hanya cukup buat satu orang saja. Kalau misal di panggung ini, misal Ryan azan bersama dengan Syekh Samsi Ali, Tidak apa-apa, insya Ayah Allah. Samsi Ali, Ya, tidak apa-apa insya Allah. tidak apa-apa? Oke, Ayah Samsi Ali boleh berkenan untuk, Memang saya sejak mahasiswa jadi tukang azan di Pakistan. oh gitu, wah betul, betul Bi? Saya saksinya. Oh iya, Sebagai azan, sebagai muadzin sekaligus sebagai imam masjid kebanggaan Pakistan, yaitu Masjid Faisal. oke, boleh dibuka maskernya, silakan. Siapa yang mau mulai dulu? Gimana satu persatu? Satu persatu mungkin ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Ayo, saya ayo. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Seperti itu ya? Bergantian. Nah, Iya, iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Gimana menurut Ayah azan yang Luar biasa. Ini nampaknya setelah kedepannya ya, jangan-jangan azannya bisa kedengaran di Australia, bisa kedengaran di Amerika, atau di Masya. Eropa gitu. Alhamdulillah. Suara ini dirindukan. Ada seorang mantan diplomat senior, ya, seorang mantan diplomat senior Amerika pernah bertugas di Suriah dan Jordan. Kembali ke kota New York bertugas di PBB. Lalu seketika datang ke masjid kita, tiba-tiba saja ingin masuk Islam. Tiba-tiba? Ya, biasanya kalau ada orang yang tiba-tiba masuk Islam, saya tanya alasannya apa? Dia katakan, kok setiap malam itu masih terdengar suara azan di telinga saya. Terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang itu. Jadi suara azan itu luar biasa. Maka
Makanya dengan suara yang enak, makhraj yang bagus, ya, bacaan yang indah, ini dirindukan di dunia barat. Dan bisa membawa hidayah kepada orang yang mendengarnya. Banyak pelajaran, banyak cerita untuk kita semuanya. Ryan, terima kasih, suara indahmu benar-benar menggetarkan hati kita. Mudah-mudahan juga bisa membawa yang lainnya juga menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, ini cerita Imam Syamsi Ali, ayah. Ini bukti bahwa jangan merasa terganggu dengan azan. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika mendengar azan, ihmarra wajhu, mukanya merah. Para sahabat bertanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau merah muka? Dia bilang, aku ketakutan. Ini panggilan Allah. Jangan sampai aku ditolak oleh Allah. Jangan sampai aku menghadap Allah, aku tidak diterima oleh Allah. Maka Ibnu Abbas bersiap-siap berwudu dengan sempurna. Karena ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, betapa kisah seorang yang mendengar azan, terngiang-ngiang di telinganya sampai dia masuk Islam. Ini bukti bahwa jangan merasa terganggu dengan azan. Ini panggilan Allah supaya kita terbangun hati kita, bangkit hati kita. Kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang yang merasa dirinya sok hebat, tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika Allah memanggil, ayo kita bersiap-siap. Karena ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia azan. Mudah-mudahan azan sudah keras di samping rumah, kita malah semakin nyenyak tidur. Mudah-mudahan sebaliknya langsung. Karena ketika suara azan sudah tidak terdengar lagi, kita akan merindukannya suara azan tersebut. Terima kasih Abi, terima kasih Ayah. Kita kembali sesaat lagi dengan peserta terakhir di 4 besar. Di sini di Hafiz Indonesia 2021. Cinta Al-Quran.